Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, langkah baiknya sebelum kita mulai membaca atau menghebet kitab Ta'limut Ta'lim, kita kepada kepada muallif dari Hadrat Nabi Muhammad SAW, summa ila al-khususan muallif kitab Ta'limut Ta'lim Syekh Muhammad bin Nazar bin Al-Wujud dan An-Nawawi yang berterima kasih kepada Fusnati Mahfuzna Bijahi min qala bin Aidan berkata sallallahu alaihi wasallam wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin. Amin. Al-faslu tasiu ay hada faslu tasiu, dan bermula fasal yang ke 9 fi syafaqati wan nasihati, masuk kepada penjelasan ataupun tema dengan fi syafaqah wan nasihah, yaitu rasa kasih sayang juga nasihat. Apa itu syafaqah? Apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah yang mana ketika kita bisa memperhatikan seseorang itu, dan dalam talikan ada ar-rahmah, yaitu kita menyayangi sama yang lain. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, ada ayat, ada Bismillahirrahmanirrahim, itu ada dua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana itu sama-sama memiliki arti penyayang, tapi dengan penjelasan yang berbeda. Ar-Rahman dalam arti yang mana Allah Subhanahu wa taala al-mun'imu bijalaili ni'am, Allah itu memberikan kasih sayang, nikmat terhadap seluruh penciptaan, mau yang Islam, mau yang non-muslim atau apapun itu agamanya. Dan ada juga Ar-Rahim. Ar-Rahim dalam artian yang mana ketika Allah itu al-mun'imu bila qoikiha, Allah memberikan rasa kasih sayang, Allah memberikan nikmat itu kepada hamba-hamba yang tertentu. Ya contohnya kita orang-orang muslim dan muslimah. Kenapa? Karena kalau kita taklifkan dalam kata ilmiahnya dengan konsep cinta dan kasih sayang itu berbeda. Yang mana kalau kita bahas cinta, yaitu kita mempunyai rasa itu yang terkhususkan kepada sesuatu orang, dan kalau sayang itu kita bisa merasakan hal itu kepada siapapun aja. Masuk ke dalam pembahasan wan nasihat. Nasihat yang mana ada perkataan, jikalau kalian saling menyayangi maka kalian saling menasihat. Itu pun diajarkan di dalam ayat Al-Qur'an, yang mana langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang bagi an yakuna talibul ilmi musyfiqan nasihan ghaira hasidin. Seyogianya kita sebagai thalabul ilm, sebagai pelajar, mempunyai sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang tadi yang dijelaskan, yang mana ketika kita bisa mengasihani, kita bisa punya rasa simpati, juga kita bisa empati kepada sesama yang lainnya. Nasihat kita bisa saling menasihati ketika ada teman kita yang membuat salah, karena di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan karena sesungguhnya kita itu manusia, kita makhluk yang tidak lepas daripada sifat lupa juga kesalahan. Pun di dalam syair Arab pun dikatakan al-insan limada sumiyal insan, kenapa dinamakan kita ini manusia yaitu insan, illa linasi, satu karena kita sifatnya pelupa, wa mas sumiyal qalb, dan kenapa dinamakan hati illa litaqallubi, hati itu sifatnya berbeda-beda, kadang kita moodnya baik, kadang kita nggak enakan, kadang kita ya begitu dah, hati gimana sifatnya ya. Terus gairah hasidin, sebagai thalabul ilm kita kagak boleh yang namanya hasud sesama yang lain. Contoh, fulan berjalan bisa ini segala, kita bisa ini itu segala macam, kita dengki, kita hasud, dia mau begitu pengen dikata, dia mau begitu caper sama guru. Ya enggak. Fal hasadu yadurun, maka kita tahu hasud itu tuh membahayakan. Contoh, ketika kita mempunyai susu, karena sebab tadi kita hasud, kita mau pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu tujuan kita, tapi mau tidak mau kita harus melewati ada orang yang kita kagak demen, karena kadang hati kagak enak ya. Gua mau lewat situ ada dia, jalan mana lagi ya. Nah itu hasud itu kagak guna, juga membahayakan buat kita. Wala yanfa,
nggak berguna tuh buat kita. Karena ya itu tadi malah saling menjatuhkan, yang ada permusuhan, yang ada perdebatan, di ujungnya ribut. Wa kana ustazna Syekhul Islami Burhanuddin. Kemudian ini muallif Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah taala yaqulu. Beliau ini berkata muallif, "Inna ibna mualliman musyriku yakunu 'aliman li'anna muallimi yuridu an yakuna talamidha wa ulama fa berkati i'tiqadihi wa syafaqati yakunu ibnahu 'aliman." Yang mana ini seorang anak daripada guru, dia itu mempunyai sifat kasih sayang juga gurunya, yaitu abahnya. Bapak daripada seorang anak itu mempunyai sifat kasih sayang. Maka ketika seorang guru itu mempunyai anak, maka seorang guru itu anaknya akan menjadi orang yang alim. Li'anna, kenapa kok bisa ya begitu ya konsepnya ya? Karena dikatakan oleh muallif, li'anna mu'allim yuridu an yakuna talamidul ulama. Karena atas dasar keinginan, atas dasar keinginan guru untuk menjadikan anak muridnya dia anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pintar, anak-anak yang paham akan ilmu. Kita ambil contoh sebagaimana guru-guru kita yang kalian lihat ada di Dail Khairat ini, yang mana ada Ustaz Syafir, ada Ustaz Tasbi, juga Pak Iben. Kalau kita bandingkan, Ustaz Syakur mempunyai waktu juga kesibukan masing-masing daripada guru-guru kita, yang mana ketika beliau mempunyai kesibukan itu, kalau kita ambil contoh dari satu guru yaitu Ustaz Syakur, beliau mempunyai kesibukan dan juga yang mana ada anak kita, tapi beliau tetap memanage, tetap bagaimana caranya beliau bisa membagi waktu dengan kita. Kita bercontoh di kebiasaan pagi, dan itu beliau selalu mengusahakan akan hari dalam pembiasaan pagi pun Pak Iben. Contohnya Pak Iben yang mana kalau kita bahas jarak tempuh beliau dari rumah ke sini, kalau bukan karena niat, kalau bukan karena kasih sayang seorang guru kepada murid, itu gak akan jalan. Gak bakal ada yang namanya nih Pak Iben, Ustaz Syakur, begitu pun Ustaz Tasbih. Yang mana kalau kita lihat di Pak Iben, guru paling effort, Masya Allah, pulang sampai maghrib, pulang dari pagi sampai ketemu malam, juga Ustaz Tasbih dan guru-guru lainnya. Fabi barakati itu kali, maka nih guru yakin kalau dengan keyakinan guru ini, guru-guru yang mengajarkan kita, wasyafaqah, tidak kasih sayang diberikan beliau semua, maka nggak ada tuh yang namanya guru menyesatkan, nggak ada yang namanya guru itu kagak demen nama seorang murid, kagak ada yang namanya seorang guru tuh mau menjerumuskan anak muridnya ke dalam hal-hal yang buruk. Maka guru itu mempunyai kasih sayang, yakunibnahu aliman, karena sebab kasih sayang guru terhadap muridnya, terhadap anak-anak didiknya, maka Allah pun mentakdirkan anaknya anak yang alim, seanak yang paham akan agama. Bahkan Nabi rahimahullah yuhkiya an-nasdal ajal burhanul a'immah. Yahki an-nasdal ajal burhanul a'immah. Yang mana ada satu cerita, ada Imam Abul Hasan. Ada Imam Abul Hasan rahimahullahu, semoga Allah menjadinya, ja'ala waktu samgi lidnaihi, yang mana beliau itu menjadikan waktu untuk kedua anaknya, yaitu As-Sadr Syahid Isamuddin wa Sadr Sa'id Tajuddin. Beliau mempunyai seorang anak, ada namanya Imam Isamuddin dan ada namanya Imam Tajuddin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menyayangi mereka berdua. Waktu Dhahatil Kubra ba'da Jamil Asbaq, yang mana beliau ini mempunyai waktu di pagi menjelang siang, setelah ba'da Jamil Asbaq, itu dalam artian seorang bapaknya ini mau mengajarkan anak, ketika seorang bapaknya ini mengajarkan anak muridnya. Ba'da Jamil Asbaq, setelah bapaknya ini mengajarkan anak-anak muridnya. Wa kana yaqulani inna tabi'atana takallu wa tamallu. Ini takilu wa tamallu. Ini anak kedumel berdua. Apa sih bahasanya kalau kita Isamuddin, ini Imam Isamuddin sama Imam Tajuddin. Beliau merasa, aduh Bi, ini jam-jam segini waktu kita malas-malesan, ini kita gelisah, waktu jam-jam segini waktu kita jenuh, waktu kita istirahat segala macam. Nah, faqala Abuma, maka ini ayahnya berkata, rahimahullah, innal ghuraba wa auladil kubara ya'tunani min aqtaril ardi. Sesungguhnya, kata abahnya, kalau bukan waktu ini terus gimana lagi? Nah, sesungguhnya orang-orang perantau
orang-orang anak yang mempunyai nama, orang-orang besar, itu mereka datang kepadaku dari seluruh penjuru dunia, maka aku mendahulukan mereka, kata banyak, karena sebab mereka jauh, mereka ingin belajar kepada si bapaknya ini. Maka si ayahnya ini tadi, ayahnya selalu mempunyai rasa mempunyai kasih sayang juga terhadap anak muridnya, maka diusahakan oleh ayahnya tersebut untuk mendahului anak-anak muridnya dibanding anaknya. Maka setelah anaknya baru diajarkan setelah anak muridnya baru ayahnya ini mengajarkan anak-anaknya. Wala budda min an uqaddima asbaqum. Nah, tuh maka dikatakan kan, maka imam ini mendahulukan daripada anak-anak muridnya, setelah itu baru mendidik anak-anaknya. Anak kandung. Ya, Ustaz. Jadi ngeduluin orang lain ketimbang anak sendiri. Ya, Ustaz, anak-anak muridnya. Ngeduluin jamaahnya yang datang dari jauh-jauh, diajarin dulu, setelah mereka pada pulang baru ngajarin anak kandungnya. Ya, betul, Ustaz. Fabi barakati syafaqati. Maka ini dengan keberkahan rasa kasih sayang seorang ayah, seorang guru, tafuku ibnahu ala aktaril fuqahil ansori. Maka ini anak yang mana anak seorang ulama dan juga ayahnya adalah guru, pengajar, orang alim yang mempunyai kasih sayang terhadap muridnya, tafuku ibnahu. Maka kedua anaknya ini adalah menjadi orang yang pintar, menjadi seorang ulama daripada kebanyakan daripada orang-orang ulama al-fuqaha, itu yang orang yang ahli fikih al-ansori di zamannya itu, di waktu itu. Jadi dua anaknya melebihi murid-muridnya. Ya, Ustaz. Sebabnya apa? Sebab kasih sayang seorang gurunya tadi terhadap muridnya. Sebab ayahnya merasa Kasihan, kasih sayang juga, Ustaz, sama anak-anak muridnya. pengen murid-muridnya menjadi murid yang berhasil menjadi yang alim. Sebab itu anaknya menjadi orang yang alim, bahkan melebihi murid-muridnya. Iya, Ustaz. Wahlil ardi fi dzalikal asri, dan juga orang yang terkemuka, orang yang terkenal akan keilmuan setelah anak-anak ini menjadi orang ulama, setelah anak-anak ini menjadi orang yang faqih, orang-orang yang alim yang mengerti akan ilmu fil fikih dan di dalam keilmuan fikihnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.